Saya dari Senda. Saya berasal dari SDN 1 Girijaya, Desa Girijaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa diikutkan dalam kegiatan program PPG yang bertempat di Universitas Pakuan. Berikut ini adalah tanda bukti peserta UKIN saya. Mudah-mudahan pelaksanaan UKIN yang akan saya lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya pembelajaran pada penilaian UKIN kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya kita semua masih bisa belajar kembali bersama Ibu di dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Andi, pimpin doanya Andi. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa di antara teman kalian yang masuk hari ini? Ibu absen dulu ya. Siapa coba? Pak. Iya. Nanti yang tidak masuk kalian lihat ya, barangkali mungkin dia itu sakit atau kenapa ya alasannya. Soalnya ke Ibu pemberitahuannya cuma kita semua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semua berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri. Indonesia. Dalam pembelajaran hari ini kita semua akan belajar tentang tema 5, yaitu ekosistem subtematik. Selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video. Coba sekarang kalian amati videonya. Kenapa ya air di sungai ini tidak seperti dulu lagi? Kalau dulu air di sini jernih dan saking jernihnya. Kalian telah menonton. Ya, bagaimana? Apa yang kalian tonton tadi? Wisnu nonton anak di sungai. Salman, Anak cinta lingkungan. Anak cinta lingkungan. Acil, anak cinta lingkungan. Lingkungan mana tadi? Lingkungan apa tadi yang tercemar itu apa? Ilyas, coba nak. Sungai. Sungai. Ilyas, coba. Tercemarnya oleh apa lingkungan sungai itu, Ilyas, tadi? Limbah dari pembuangan pabrik. Pintar sekali. Tepuk tangan untuk Ilyas ya. Sampah dari pembuangan limbah air pabrik. Ya. Bagus untuk Ilyas ya. Nilainya 100. Akibatnya apa, Putri? Putri, dibuka nak mute-nya Putri. Dibuka mute-nya. Lingkungan jadi kotor. Iya, lingkungan jadi kotor. Lingkungan sungai jadi kotor ya, airnya kotor. Terus apalagi?
Terus apa lagi tadi? Fitri, nah lingkungan jadi kotor kata Putri. Terus akibatnya jadi apa lagi tadi? Kalau banyak ada yang mandi di sungai yang kotor itu akan bagaimana, Nak? Dibuka, Pit. Badannya akan bagaimana tadi? Kotor. Badannya akan bagaimana? Badan yang mandi itu akan bagaimana? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, Andi, apa, Nak? Gatal-gatal. Pinter, ya hebat. 100 untuk Andi. Akan gatal-gatal ya badannya itu. Akan gatal-gatal, timbul penyakit yang nantinya harus dibawa berobat ya. Berobat ke dokter. Nah, kalau tadi katanya supaya lingkungannya bersih itu anak-anak yang tadi yang 3 orang itu hebat ya. Yang satunya harus apa? Yang dilakukan oleh Ontorjo tadi apa? Ontorjo itu melakukan apa? Yang di sungai, yang tenggelam tadi. Ayo. Membersihkan sungai. Pinter Ilyas. Membersihkan sungai. Ontorjo itu ya, sungainya dibersihkan ya. Coba kita sekarang akan belajar lagi. Ibu akan share screen lagi ya tentang apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini itu yaitu tentang tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran 6 ya. Hari ini hari apa? Tanggal berapa? Coba dibuka mute-nya. Senin tanggal 30 November 2020. Pinter Ilyas. Hari Senin tanggal 30 November 2020 ya. Kita melaksanakan pembelajaran tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, sungai. Tadi kalian telah menonton ya video tentang sungai. Ya. Apa coba definisinya? Deskripsi sungai itu apa? Ayo Ilyas. Sungai adalah tempat aliran air yang sangat besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu ke hilir. Iya, pinter ya. Sungai itu tempat aliran air yang sangat besar dan memanjang, ya, yang mengalir secara terus-menerus tidak berhenti, ya, dari hulu ke hilir. Hulu itu dari atas, ya, dari atas ke hilir itu ke bawah, ya. Tidak ada sungai yang naik dari bawah ke atas, betul tidak? Ya, sungai itu semuanya mengalir dari atas ke bawah. Pinter. Selanjutnya, kalau binatang-binatang itu ada yang hidup di sungai, ya. Binatang apa saja coba yang hidup di sungai? Fitri. Ikan, Ya. udang, Apalagi? ganggang, Dan lain-lain. Apalagi? dan lain-lain. Ya, masih banyak. Coba siapa lagi yang bisa menyebutkan? Selain ikan, udang, ganggang yang hidup di sungai. Yo. Siapa? Hatak, Hatak, pintar hidup di sungai. Apalagi Ilyas? Andi pintar. Salman tuh. Salman mau jawab apa, Nak? Apa? kepiting, Hah? kepiting, Kepiting. Pintar. Kepiting kecil ya. Betul. Ada di sungai, pintar. Nah, mereka itu ekosistemnya di sungai ya. Hidupnya di sungai. Nah, kalau misalnya sungainya tercemar, nah, fungsinya sungai ini adalah
Untuk apa fungsi sungai ini? Coba ada Sipa, Sophie atau Wisnu mungkin yang masih gabung? Keluar, aduh kasihannya keluar anak-anakku yang 3. Ayo yang lainnya. Fungsi sungai itu sebagai apa? Ilyas, sebagai apa nak? Jawab saja. Sebagai sumber mata air untuk kehidupan manusia. Iya, ya. Sungai itu sebagai sumber mata air untuk kehidupan manusia, juga sebagai tempat hidup, ya. Ekosistem yang ada di air. Tentunya tadi ekosistemnya sudah disebutkan oleh kalian. Ada apa saja? Ikan, ada katak, ya, ada ganggang, kemudian ada udang, ada kepiting tadi ya, kata siapa? Salman, ya. Nah, selanjutnya perbuatan manusia yang dapat mempengaruhi ekosistem sungai. Apa saja tadi sudah kalian lihat di video? Coba Andi. Membuang limbah industri kimia, membuang air sisa cucian yang mengandung deterjen, membuang sampah rumah tangga, penggunaan pupuk kimia dan pestisida untuk tanaman secara berlebihan. Pintar ya itu. Nah, membuang limbah industri tadi juga di video ya, kotor airnya itu ya. Nah, harusnya itu tadi limbah industri itu jangan dibuang ke sungai. Kalaupun mau dibuang harus diolah dulu. Tadi ya kata siapa tuh? Arjuna tadi ya, yang terbang itu Arjuna yang bisa terbang di video tadi ya. Itu harusnya katanya limbah ini yang harus diolah terlebih dahulu. Kemudian membuang air sisa cucian yang mengandung deterjen, membuang sampah rumah tangga, penggunaan pupuk kimia dan pestisida juga untuk tanaman secara berlebihan. Lanjutkan lagi. Coba apa akibatnya yang ditimbulkan kalau kita melakukan pencemaran terhadap ekosistem yang ada di sungai? Nah, Fitri, apa nak? Fitri sayang, coba nak dijawab. Apa akibatnya? Untuk makhluk hidup yang meninggal di sungai. Ketersediaan air bersih semakin berkurang, menimbulkan penyakit, bencana banjir. Lama-kelamaan akan mengganggu atau bahkan merusak ekosistem sungai. Iya, pinter ya. Itu akibatnya. Kalau kita membuang sampah sembarangan ke sungai, kalau kita membuang limbah ke sungai, ya itu akibatnya membunuh makhluk hidup, menimbulkan penyakit. Dulu anak-anak di sungai itu airnya jernih, bersih, ya itu sumber mandi dulu itu di sungai. Ngambil air juga untuk minum itu di sungai. Nah, sekarang boro-boro bisa untuk mandi, ya. Boro-boro bisa untuk cuci pakaian, apalagi untuk minum. Sungai kita ini sudah tercemar ya. Kalau di lingkungan kita sungainya tercemar apa? Coba siapa yang tahu? Sungainya penuh dengan apa? Coba di lingkungan Andi, di lingkungan Salman. Sungainya penuh dengan apa, nak? Limbah apa? Di sungai? Rumah kalian kan Kotoran sapi. Aduh, pinter, iya. Kalau di kita itu sungainya limbah kotoran sapi, ya pinter. Di lingkungan kita kan banyak yang berternak sapi, tapi tidak diolah. Coba kalau kotoran sapinya itu diolah menjadi limbah pupuk kompos, ya juga bisa digunakan untuk gas,
jangan dibuang ke sungai. Pintar sekali Andi ya. Ya, berarti Andi suka mengamati lingkungannya ya. Di lingkungan sungainya itu kotor dengan limbah kotoran sapi ya. Jadi warna airnya hijau, boro-boro untuk mandi ya, boro-boro untuk cuci, boro-boro untuk minum, semuanya itu kotor lingkungannya dengan limbah kotoran sapi. Selanjutnya, nah ini ada gambar-gambarnya tuh. Ibu-ibu mencuci, dulu itu bisa digunakan seperti itu ya. Tapi di sini jorok juga ya. Ada anak-anak lagi ngapain anak-anaknya? Ayo, Ilyas. Sedang apa anak-anaknya? Kamu tersenyum. Kenapa, Fitri? Sedang apa anak-anaknya, Nak? Segala macam di situ Sedang ya. mandi. Ada yang mandi, ada yang mencuci ibu-ibunya. Ada juga yang sedang lihat buang air ya. Entah buang air besar atau buang air kecil tuh, anak-anaknya nongkrong di sana 2 orang tuh. Di sungai itu digunakan seperti hal seperti itu ya. Jadinya kotor, tidak terpelihara dengan baik ya. Lanjut. Itu. Kemudian nih akibatnya ikan-ikan, kasihan sekali ya tuh ikannya, banyak yang apa Nak? Mati. Pintar, banyak yang mati ikannya. Bisa tidak kita makan kalau ikannya sudah Boleh mati? membuang limbah maupun sampah ke sungai. Pintar, terus semuanya dibaca Nak? Menanam banyak pohon di bataran sungai. Ya, terus. Penggantian pupuk kimia dengan pupuk organik. Pintar, lagi Nak, satu lagi. Tidak membuang limbah air detergen ke sungai. Nah, itu ya. Tadi salah satunya Andi bilang, Bu, sungai kita kotor dengan kotoran sapi, kata Andi ya tadi. Nah, kotoran sapi. Nah, sekarang ya, yang dilakukan itu seharusnya kita harus mengolah limbah ya. Mengolah limbah, pergantian pupuk kimia dengan pupuk organik. Tadi Ibu sudah mengatakan pada kalian bahwa kotoran sapi di daerah kita itu sebaiknya jangan dibuang ke sungai, tetapi diolah ya, dibikin biogas. Mungkin ada yang sudah tahu di sini penggunaan biogas. Siapa yang di rumahnya menggunakan biogas dari kotoran sapi? Ada tidak? Andi, menggunakan biogas tidak dari kotoran sapi? Itu bisa ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk pupuk kotoran sapinya ya, dikeringkan, nanti dijemur ya, jangan dibuang ke sungai ya, akhirnya sungai kita menjadi kotor. Nah, padahal waktu dulu sungai di daerah kita itu sangat jernih airnya ya, banyak sekali kerang-kerang kecil, kalau di istilah kita itu harmis namanya ya. Ibu waktu kecil itu ngambil harmis di sungai itu ya. Nah, selanjutnya, nah untuk melakukan semuanya itu kita harus melakukan komunikasi dengan masyarakat sekitar, terutama yang punya ternak sapi ya, supaya mereka itu tahu janganlah membuang sampah kotoran sapi ke sungai atau kepada masyarakat yang lain. Kita juga harus melakukan komunikasi dengan baik ya. Tentunya bahasanya harus bagaimana, Bu? Nah, komunikasi itu apa sih? Nah, kita ke pengertiannya dulu ya. Apa itu komunikasi? Nah, komunikasi itu coba dibaca Salman. Menyampaikan pesan dari penyampaian pesan kepada penerima pesan. Iya, pinter. Terima kasih Andi sudah membantu Salman membaca dengan baik ya. Andi pinter, hebat Andi ya. Nah, selanjutnya komunikasi ya. Jadi kita harus menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Di sini siapa yang mau menyampaikan pesan dan siapa yang mau menerima
pesan ya, harus baik. Nah, komunikasi itu bertahap ya, Nak, ya, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Nah, pada zaman dahulu alat komunikasi ini masih sangat sederhana sekali, ya. Kalau kita mau berbicara dengan orang lain itu sangat sederhana. Apa saja coba alat komunikasinya, Ilyas, pada zaman dahulu? Lonceng, kaleng yang dibentangkan dengan tali, surat, kentongan, telepon rumah, dan lain-lain. Kalau sekarang alat komunikasinya apa sekarang? Kamu tuh menggunakan apa? Handphone. Handphone, pinter ya. Kalau dulu tidak bisa kita berbicara tanpa tanpa bertatap muka langsung. Nah, kalau sekarang kita belajar pun seperti sekarang ini, kalian masih bisa belajar bersama ibu melalui tatap maya ya, tidak tatap muka tapi tatap maya. Ada wajah ibu, ada wajah kalian, ada juga wajah teman-teman kalian semuanya ya, berkumpul di dalam HP yang canggih ini. Itu zaman sekarang. Dan zaman dulu itu kalau kita mau komunikasi harus dibunyikan lonceng dulu, ada maling begitu ya. Ada kentongan, tung 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 tung, kokol kalau diistilah di daerah kita itu ya, begitu. Nah, telepon rumah pun masih sangat sederhana ya, diputar-putar gitu, angkanya tren seperti itu ya, mau menelepon itu sangat susah waktu zaman dulu. Nah, kalau zaman sekarang itu sangat canggih. Ada HP tadi kata Ilyas. Dalam HP itu bisa digunakan untuk apa saja. Coba siapa? Ilyas lagi? Boleh siapa? Ayo. SMS, Iya. Facebook, Instagram, WhatsApp, BBM, dan lain-lain. Telepon, pengeras suara, dan lain-lain. Itu dia ya. Pada zaman sekarang di HP itu bisa menggunakan SMS, bisa Facebookan ya, bisa Instagram, bisa WhatsApp, bisa BBM dan juga lain-lain. Masih banyak lagi ya. Mungkin kalian suka belajar tentang apa gitu di HP ya. Lebih pintar mungkin kalian itu bisa menggunakan. Kemudian teleponnya pun kita sekarang sudah canggih ya, dan pengeras suara. Nah, ya. Ada nanti tugasnya di LKPD. Apa saja bahan-bahannya untuk membuat topeng dari kertas ini ya? Nah, ada bahan-bahannya. Coba Ilyas, bagaimana apa saja bahan-bahannya? Kertas karton, kertas koran, lem, cat, gunting, pensil, stapler, kuas. Stapler. Kalian tahu stapler? Hektar ya. Nah, itu. Bagaimana langkah-langkahnya ya? Bagaimana langkah-langkah untuk membuat topeng ini dari kertas ini? Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, coba Andi bacakan. Buatlah kertas dasar wajah berbentuk bukan kertas. sketsa dasar wajah berbentuk oval pada sehelai kertas karton, kemudian pada keliling sisinya beri tanah garis titik 8 bagian. Beri tanda garis titik 8 bagian. Pintar ya. Yang kedua itu nanti kalian nih sudah ibu kasih gambarnya juga ya. Nanti kalian lihat saja gambar ini contohnya ya. Cara-caranya ada ini. Bagaimana cara membuat topeng itu dari kertas ya. Selanjutnya yang kedua, Salman. Gunting sekeliling sesuai sketsa yang telah dibuat. Nah,
gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang telah dibuat. Nah, itu cara-caranya nih, ya. Gini, nanti digunting, ya, garis-garisnya. Nah, lanjut. Yang ketiga, Fir. Tri. Lipat dan tekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval. Kemudian diestafet satu persatu sehingga membentuk seperti gambar di bawah ini. Nah, setelah digunting tadi, lipat dan tekuk. Sepertoskope ya, kalau di bahasa kita ya. Nah, dibuatnya seperti ini dulu nih. Kemudian di stapler ya, satu persatu di hektar sehingga membentuk gambar seperti ini. Selanjutnya, yang keempat. Ayo, siapa? Andi. Gunting kertas karton berbentuk kecil. Tempelkan potongan kertas pada bentuk. Nah, setelah itu, apa yang terakhir? Andi, baca, nak. Selanjutnya, wajah topeng diberikan warna sesuka hati. Kita gunakan cat air, cat untuk poster, atau cat kayu. Selesailah topengmu. Ya, itu ya cara-caranya kalian ini membuat topeng. Nah, sekian dan terima kasih. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Coba siapa yang mau membuat kesimpulan? Hari ini kita belajar tentang apa saja? Putri ada topeng, pinter. Salman, belajar apa lagi? Acil, cinta lingkungan. Aliran sungai ya, pencemaran di aliran sungai. Fitri, apa lagi? Bahan-bahan untuk membuat topeng. Bahan-bahan untuk membuat topeng, pinter. Ilyas, nih belum jawab nah. Ayo apa? Belajar apa tadi? Menjaga sungai. Jaga sungai. Nah, Ibu simpulkan ya. Dari keseluruhan jawaban yang kalian jawab itu, kesimpulannya adalah pertama, kalian sudah belajar tentang bagaimana cara-cara memelihara ekosistem air sungai ya. Air sungai. Yang kedua, kalian sudah belajar tentang bagaimana cara-cara memelihara ekosistem yang ada di sungai. Yang ketiga, kalian telah belajar bagaimana cara berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang ada dalam Sumpah Pemuda ya. Tadi ada 3 Sumpah Pemuda yang dibacakan oleh Ilyas ya. Kemudian selanjutnya kalian telah belajar tentang topeng ya. Langkah-langkah membuat topeng itu seperti apa, kemudian bahan-bahannya juga apa, karakter-karakternya atau sifat-sifatnya dalam topeng itu harus seperti apa. Ya. Nah, nanti evaluasinya Ibu share di grup WA kalian, LKPD-nya juga Ibu share di grup kalian. Nanti akan Ibu nilai, kalian boleh mengirimkan semua hasil kerja kalian melalui WA group ya. Boleh difotokan di Japri kepada WA Ibu, silakan ya. Nanti nilainya langsung Ibu nilai di situ dan Ibu kirim ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mohon maaf selama pembelajaran mungkin Ibu telah banyak membuat kalian kesal mungkin ya, karena Ibu suka
coba diam atau bagaimana itu ya. Mohon maaf. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Sopi ya, Sopi pimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Sopi dipimpin doanya. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabri. Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, persiapkan juga untuk UAS nanti ya, ujian akhir semester ya. Iya.